Fadli sendiri juga diturunkan statusnya. Jadi Statusnya sebagai PNS juga diturunkan. jadi tanggal Apakah ini bersamaan berdekatan sehingga berdekatan pada bulan Mei itu beruntun. Jadi diumumkan di depan halaman kantor bupati bahwa anak saya akan diturunkan pangkatnya, dan bahkan disampaikan di situ oleh bupati sendiri, Bupati Goa mengatakan bahwa ada pegawai rendahan yang berani-berani melawan saya, dan anak ini saya akan pidanakan, ancamannya 6 tahun penjara. Nah, ini anak saya tidak menyampaikan ke saya. Saya hanya dengar di tempat saya antri di BRI bahwa ada berita seperti itu. Jadi bupati sendiri yang berpidato di halaman kantor bupati, jadi disampaikan dalam upacara itu bahwa diturunkan pangkatnya. Jadi pada tanggal 1 Juli SK-nya itu terhitung turun pangkatnya. Jadi tidak lama kemudian ada dilaporkan, bupati melaporkan anak saya atas pencemaran nama baik, dan surat itu diantar oleh staf bagian hukum yang bernama Pak Rudi Warela. Itu yang membawa surat, dan sampai di sana yang di BAP yang dia membuat laporan. Pak Rudi Warela membuat laporan kepada polisi, melaporkan anak saya. Jadi tidak lama kemudian anak saya ditingkatkan menjadi pemanggilan pertama sebagai saksi. Dan Fadli sendiri masuk ke ditahan itu sejak bulan apa, Ibu? Tanggal 24 November. Sejak bulan November 2014. Iya. Yang dalam pikiran kami semua bahwa dia wajib lapor, ternyata dia sudah dilimpahkan ke kejaksaan, dan di sana jaksa Dinata langsung dengan suara lantang mengatakan mana pelakunya. Ada yang menunjuk bahwa itu pelakunya, kemudian diambil semua dia punya alat komunikasi dan dimasukkan ke sel. Setelah itu kami langsung ke LBH untuk menyampaikan bahwa kami punya permasalahan seperti ini. Kembali ke soal yang tadi Ibu bilang Ibu mendapatkan surat mutasi. Tadi Ibu bilang ini Ibu juga kuat juga karena ada kaitannya dengan kasus Fadli. Iya. Ibu juga sudah memprotes soal mutasi ini? Iya. Memang sebenarnya mutasi itu hal yang biasa kalau PNS, Ibu? Iya. Kalau kami di Goa, di Kabupaten Goa itu sudah terlalu banyak keluhan seperti itu. Banyak orang yang mengalami seperti saya tetapi tidak sanggup menyerahkan. Apa yang menakutkan? Bahwa sedikit-sedikit kita dimutasi di job dan seterusnya tanpa alasan yang jelas. Juga ini ketakutan ini kepada siapa dan karena apa? Banyak guru, banyak pegawai negeri itu yang dirasakan sangat takut untuk bersentuhan dengan saya selama saya mendapatkan masalah. Jadi Ibu dijauhi? Iya, seakan seperti itu. Jadi sampai sebelum akhirnya ditahan pada saat wajib lapor dan sebagainya, Fadli sempat menjelaskan apa yang dia maksud dalam percakapan di line itu, sempat berusaha bertemu dengan bupati, menjelaskan ke kepala dinas, atau tidak pernah ada kesempatan itu? Dia sudah usahakan menghubungi ajudannya, tetapi jawabannya itu tidak. Jadi selain kasus hukum yang sekarang menimpa Fadli, sekarang masuk proses persidangan, itu juga sedang ada satu proses. Sudah 7 kali persidangan. Dan 7 kali persidangan ini pertama kejanggalan yang saya hadapi itu dakwaan itu tidak sesuai dengan BAP. Jadi eksepsi kami dengan penangguhan anak kami itu tidak disetujui, ditolak dengan alasan keamanan. Kemudian berikutnya saksi-saksi itu diperiksa tanpa saksi lapor, saksi korban. Jadi Bupati Goa apakah sudah pernah datang di sidang? Tidak pernah sejak pertama. Tapi intimidasi langsung atau ancaman, tekanan itu dialami tidak? Iya. Kalau itu dikatakan intimidasi, mungkin intimidasi yang saya rasakan karena sebelum sidang pertama
itu saya mendapatkan orang yang berdiri di depan rumah memakai helm, bungkus, dan saya tidak melihat wajahnya, dan di situ berlama-lamaan menelpon dan menyebut tempat lokasi saya. Ibu sama sekali tidak menyangka kasus percakapan di line ini akan membawa dampak sedemikian besar terhadap Fadli dan bahkan terhadap ibu. Betul sekali. Karena terus terang ini namanya seorang ibu. Saya tidak tahu dari mana saya merangkai kalimat saya supaya bisa tergambar betapa perjuangan seorang ibu yang sudah lama ditinggal oleh suami, berjuang supaya anaknya menjadi manusia. Kemudian kami ditimpa seperti ini. Saya tidak bisa mengisahkan betapa perjuangan hidup seorang ibu Fadli anak sulung ya, Bu? Iya, yang sudah lama Fadli anak yang tertua. Saya punya harapan, Nak. Saya punya harapan kepada seluruh penegak hukum bahwa apa yang saya lakukan ini, apa yang saya sampaikan ini, saya mendapatkan betul-betul keadilan, bahwa sisi kemanusiaanku masih ada. Itu yang saya sangat harapkan. Anak saya bebas dari tuntutan, kemudian nama baiknya direhabilitasi, begitu pula kami. Penjara selama 8 bulan. Dengan adanya perangkat hukum ini, yang berkuasa itu punya alat untuk